Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara baik-baik saja dan terus penuh semangat ya, dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami percaya di sepanjang kehidupan kami, penyertaan dan berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan, dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 8 September 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 16a. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ndada hamu memilit au do memilit hamu, jalahu padiri hamu, asalau hamu marparbue. Jala asamian parbue munai. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat lagu sekolah minggu Yesus Pokok dan Kita Allah Carangnya. Lagunya kira-kira demikian. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, dan seterusnya. Yesus adalah pokok, pohon kehidupan, dan kita adalah carangnya atau ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-ranting di mana tempat buah itu bertumbuh. Ketika kita terpaut kepada pokok, hidup kita terpaut kepada Yesus, maka hidup kita ini pun akan berbuah. Dan buah itu apa saudara? Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari hidup saling mengasihi. Buah hidup orang yang melekat kepada kasih Kristus adalah hidup di dalam kasih. Karena Yesus Kristus itu adalah kasih. Oleh sebab itu, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tentu harus hidup di dalam kasih. Kita hidup di dalam kasih adalah ketetapan yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan di kehidupan manusia di dunia ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti setiap kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup berbuah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Bukankah itu yang selalu kita nyanyikan? Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus menjadi sukacita bagi banyak orang. Hari ini renungan kita mengingatkan kita kembali agar kita berbuah, agar hidup kita berbuah. Apakah buah baik yang ada di dalam hidup orang-orang yang melekat kepada Yesus Kristus? Tentu sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Apa yang dikatakan di sana saudara? Buah roh
atau buah dari hidup di dalam Tuhan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Begitu banyak yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang kita jalani. Jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, jika kita tidak hidup di dalam kasih kepada Tuhan, maka kita sering sekali kecewa. Kita sering sekali gagal memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan sering sekali di luar dugaan dari apa yang kita dapatkan. Yang terjadi di luar dari ekspektasi kita. Jika kita tidak ada di dalam Tuhan, maka kita akan kecewa. Demikian sebaliknya. Ketika kita mendapatkan melebihi apa yang kita minta, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka tidak akan ada kesombongan. Tetapi justru kita semakin bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam kasih. Marilah kita terus hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita sering gagal. Kita sering kecewa. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Kita akan selalu diberi hikmat, dimampukan untuk mengerti setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memilihmu untuk hidup di dalam Dia dan menghasilkan buah. Hidup yang berbuah, hidup yang di dalam kasih Tuhan. Hidup yang penuh kasih kepada semua orang. Bukankah itu perintah Tuhan Yesus kepada kita? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, marilah kita saling mengasihi. Karena demikianlah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya telah nyata bagi kita semua. Kiranya kita dimampukan hidup di dalam kasih dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik. Kami mau berbuah di dalam Tuhan. Dan biarlah buah kami tetap sampai akhir kehidupan kami. Setiap buah yang kami hasilkan di dalam kehidupan ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kami pun mau mengasihi sesama kami, memberikan pengampunan, memberikan cinta kasih yang sesungguhnya di tengah-tengah persekutuan kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat melakukannya dengan baik. Berkati kami dalam segala aktivitas, mampukan kami mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan baik, dan kiranya di dalam berkat Tuhan kami beroleh kekuatan, sukacita, dan dimampukan melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan untuk seterusnya hanya ke dalam pengasihan-Mu saja. Kami puji dan sembah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Ingat, jangan pernah mengandalkan diri dan kekuatanmu ya. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Sukses bagi kita, sukses bagi seluruh anak-anak kita, dan kasih Kristus selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Horas.